Konnichiwa minasan. Salam sehat buat kita semua. Ya, ini kita pertemuan yang keberapa nih di statistika? TT6 ya. Oke, berdoa dulu supaya berkah ya. Mulai. Selesai. Jangan lupa isi absen. Sambil dengerin, sambil jalan absennya kan bergantian dengan temannya ya. Oke anak-anak, masih ingat gak pembelajaran minggu kemarin? Part 5. Apa yuk? Ukuran penyebaran, menentukan ukuran penyebaran, data pada tabel frekuensi. Ya kan? Oke, penyebarannya ada jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, simpangan bako, dan varians gitu ya. Nah, untuk dua part berikut ini, tiga lagi ya. Nah, ini kalau yang hari ini kita membahas ukuran pemusatan data pada tabel distribusi frekuensi. Lihat di slide-nya ya. Oke, jadi Ibu lewatkan saja yang slide pertama 2 3 identitas, buku, caranya ya. Kita langsung masuk ke materinya, yaitu penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi. Nah, ukuran pemusatan apa aja nih? Rata-rata, median, modus, dan kuartil. Ya, ukuran pemusatannya sama, rata-rata, median, modus, dan kuartil, tapi datanya yang beda. Kalau yang tadi pertemuan yang minggu kemarin itu pada data tabel frekuensi, tapi tidak berkelas, tidak ada kelas intervalnya. Nah, jadi misalnya data 4 ada 8, data 5 ada 16 gitu ya. Nilai pengamatannya itu tunggal ya. Nah, tidak dikelompokkan ya. Jadi untuk ini kita membahas soal-soal yang berkelompok, distribusi disalurkan ke dalam kelas-kelas ya, ke dalam kelas-kelas interval. Oke, kita lanjut. Proses belajarnya pakai Moodle ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, apa nih? Yang pertama, kita coba lihat nih ya istilah-istilahnya. Jadi, nilai dari 100 peserta didik pada suatu sekolah disusun pada tabel frekuensi berikut ini. Pada saat pembelajaran tatap muka di kelas, biasanya Ibu kalau memberikan materi ini, Ibu sajikan dulu nilai yang 100 itu dalam tunggal. Disusun, jadi misalnya nih yang nilai, karena ini nilainya 2 angka berarti puluhan ya, kayak kita penilaian sekarang. Beda dengan penilaian zaman Ibu dulu, nilainya kan hanya dari 0 sampai 10. Kalau kita kan sekarang nilainya 10 sampai 100 gitu ya. Nah, oke. Jadi misalnya nilai 40, nilai 50 kayak gitu ya. Nilai 40-nya ada 20 orang, nilai 50-nya ada 10 orang. Bayangkan itu ditulis dalam bentuk, disusun dalam bentuk baris. Jadi kalau ada 100 nilai, itu sudah harus berapa baris? Hampir satu halaman folio ya. Ya, menulisnya gitu. Nah, disajikan dulu itu sebenarnya, itu dalam bentuk data tunggal namanya. Disebarkan aja data acaknya. Tapi pasti kamu pusing menghitung rata-ratanya, karena kan harus, kalaupun harus penjumlahannya 140 tambah 1 tambah sampai 100 kali penjumlahan kan malas ya kan, bosannya, atau jadi ada kesulitannya. Nah, bukan nggak bisa, tapi membosankan mengerjakannya. Jadi disusunlah data tunggal tadi yang 100 ke dalam frekuensi, distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi namanya. Distribusi itu disalurkan data itu ke kelas-kelas. Tapi kalau menyalurkan kan pasti harus ada aturannya ya. Iya, nah ada aturannya nah. Tapi kalau nanti pandemi ini berakhir, supaya kamu lebih paham cara menyusunnya ke dalam tabel frekuensi gini, kok bisa pas gitu ya. Ada berapa kelas, jadi masuk semuanya, nilai terendah sama nilai tertinggi masuk di dalam, dan penyebarannya hampir merata gitu ya. Nah, itu tidak bisa hanya dicoba-coba, itu ada aturannya. Nanti ditentukan X maksimum, X minimum, dapat jangkauan. Nanti jangkauan, panjang kelas dibagi jangkauan, banyak kelas, seperti itu ya. Ya, nanti Ibu janji akan kita bahas. Tapi untuk di sini sekarang ini nih, anggaplah sudah jadi
tabelnya, tabel distribusi frekuensinya, atau biasanya disebut daftar distribusi frekuensi gitu ya. Ada buku yang pakai istilah itu. Jadi sudah jadi nih, sudah jadi didistribusikan, disalurkan. Sekarang hanya ada beberapa istilah yang kalian harus pahami. Jadi dalam tabel ini istilah-istilah apa aja sih? Yang pertama, batas bawah kelas. Karena kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Ada 6 kelompok. Ya kan? Yang ke bawah itu kelompok tuh. Misalnya 41 sampai 45 itu kelas pertama, kelompok pertama. Di bawahnya kelompok kedua atau kelas yang kedua. Kelas interval ketiga 51 sampai 55. Interval yang ke-6. Kelas interval yang ke-6 adalah 66 sampai 70. Itu kelas interval. Kayak kamu lah, IPA 1, IPA 2, IPA 3 itu kan 3 jumlahnya bersama kan? Dan harus sama sebenarnya, ya. Oke, jadi banyak kelasnya tadi ada 6. Sedangkan kelas-kelasnya ini ada istilah batas bawah kelas ke I. Misalnya I-nya itu kan banyak kelasnya. Tadi kan dalam hal ini ada 6 kelas. Berarti kelas pertama sampai kelas yang ke-6. Nah, kelas yang pertama, interval kelasnya itu 41 sampai 45. Batas bawahnya 41, tapi TP bawahnya 40,5. Jadi batas bawah yang kelihatan aja 41. Kalau nanti batas bawah kelas ketiga 51. Batas bawah kelas ke-6 66. Kalau ada batas bawah, ada batas atas. Batas atas kelas pertama 45. Batas atas kelas keempat 60. Diamatin ya, diikutin ya. Batas atas kelas ke-6 70. Itu batas atas. Kalau ada batas, ada tepi. Nah, kalau ditanya tepi bawah kelas pertama, tepi bawah kelas yang 41 sampai 45 ini, tepi bawah adalah, ambil catatannya. Saya sengaja nggak tulis di sini semua. Jadi kalau mencari tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Udah dicatat belum? Itu kalau datanya satuan. Jadi diukur kayak gini nih 10, 12. Itu kan berarti satuan ya. Tidak satu desimal. Nanti kalau data misalnya di sini nih bukan yang 10-nya. Nih 41,5 sampai 45,9. Nah, itu berarti diteliti satu desimal. Ketelitiannya satu desimal. Jadi pengukuran itu kan ada ketelitian, kayak di fisika itu loh. Kalau ketelitiannya satu desimal, berarti kita ukur sampai teliti satu desimal. Ada, mau lebih teliti lagi bu, 2 desimal aja. Boleh, berarti misalnya 41 sampai 25, 26, 27 gitu ya. Pasti lebih teliti kan? Nah oke, tapi kalau datanya bulat kayak gini, karena semuanya 41 sampai 45, tidak ada koma-komanya. Maka tadi mencari tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Setengah dari ketelitian tadi, satuannya 1, satuan berarti dikurangi 0,5. Kalau 1 desimal, batas bawah dikurangi 0,05. Kalau penelitiannya sampai 2 desimal, mencari tepinya, batas bawah dikurangi 0,005. Jadi nggak ulangin, semuanya dengar. Itu tadi dikurangi kalau mencari tepi bawah. Tapi kalau ditanya tepi atas, misalnya nih, tepi atas kelas yang terakhir, yaitu 66 sampai 70. Batas atasnya 70, tepi atasnya tambahin, jadi ke lawan yang tadi. Kalau yang mencari tepi bawah dikurangi 0,5, kalau mencari tepinya ditambahkan 0,5. Kita lanjut ya nak. Nih ada tabelnya nih, sudah disusun distribusi frekuensinya. Nah, tentukan rata-rata. Nah, untuk menentukan rata-rata, oke, kita lihat di slide berikut. Jadi, untuk menentukan rata-rata, tadi kan XI itu titik tengah ya. Ya, ada frekuensinya. Jadi, FI, ini dengan rumus nih, rumus rata-rata. FI kali XI. Masing-masing frekuensinya dikalikan dengan titik tengah.
ditambahkan. Jadi sigma FIXI I mulai dari 1 sampai N, maksudnya kalau kelas intervalnya itu tadi ada sebanyak 6, berarti ini sigma I sama dengan 1 sampai 6. Tapi karena ini rumus umum, kita anggap kelas intervalnya itu sebanyak N. Bisa 10 kelasnya, bisa 6, bisa 8. Maka ini menjadi rumus sigma I sama dengan 1 karena kelas pertama, jadi I-nya 1. Sampai dengan berapa kalau N? N, kalau 8 kelasnya ya sampai 8 di atas. Per sigma FI. Sigma FI mulai dari 1 sampai N. Jumlah frekuensi pertama ditambah jumlah frekuensi kedua sampai jumlah frekuensi ke N. Gitu ya. Kalau dijabarkan rumus ini artinya berarti F1X1 ditambah F2X2 ditambah F3X3 ditambah titik sampai terakhirnya tambah Fn kali Xn. Per sigma Fi-nya dijabarkan juga jadi F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik sampai tambah Fn. Paham dong? Nah, untuk data tadi, supaya rumus ini bisa terpenuhi, apa aja sih yang kita butuhkan? Nah, kita carilah titik tengahnya atau XI. Jadi data XI itu adalah titik tengah masing-masing kelas interval. Kita buatkan kolomnya tersendiri. Nah, 41 sampai 45 titik tengahnya tadi jumlahkan dibagi 2. Jadi 86 dibagi 2, 43. Yang berikutnya 46 ditambah 50, 96 dibagi 2, 48. Ribet nggak sih kamu nak jumlahin bagi 2, jumlahin bagi 2? Ada caranya supaya lebih mudah. Nah, ada istilah panjang kelas. Oke ya, kita tambahkan ini. Panjang kelas itu lambangnya C. Panjang kelas, ada yang pakai P, ada yang pakai C. Saya lihat di buku kamu pakai C semuanya ya. Nah, itu panjang kelas interval. Jadi kalau kelasnya 41 sampai 45, pakai jari tangan juga boleh. 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ada 5 panjangnya. Ya. Panjangnya C-nya 5. Tapi kalau misalnya pakai rumus aduh Bu, maka pakai jari tangan kan panjangnya lebih dari 10 gitu ya. Iya, tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Catat. Ulangi. Panjang kelas interval atau C sama dengan tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Misalnya nih 41 sampai 45. Tepi atasnya kan 45,5. Tambahin 0,5 tadi kan? Tepi bawahnya 41 kurangi 0,5, 40,5. Maka C-nya 45,5 dikurangi 40,5, jawabannya 5. Boleh pakai gitu. Boleh pakai jari tangan tadi ya. Mulai dari 41, 42, 43, 44 sampai 45. Boleh dikasih 2 cara sama masing-masing titik kelasnya ini. Jadi kalau tadi udah dapat 43, 41 tambah 45 dibagi 2, 86 dibagi 2, 43. Tinggal tambahkan aja 5. Jadi 48 tambah 5, 53 tambah 5, 58 tambah 5, 63 tambah 5, 68. Tanpa harus coba yuk. 66 tambah 70 bagi 2. Mulai ribet loh kan. Padahal kalau diurutin dari atas hanya tambah-tambah 5, cepat dapatnya 68. Enggak. Itu. Setelah itu kalikanlah FI dengan XI, frekuensinya kalikan 10 kali 43, 12 kali 48, 6 kali 68, kelas terakhir. Jumlahkan semuanya 5.600. Maka X bar atau rata-rata atau min sama dengan 5.600 per 100. Karena rumusnya sigma FIXI per sigma Fi. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Tadi Ibu bilang kita harus pakai rata-rata sementara ya. Ya, jadi dipilih sembarang dari titik tengah. Tuh, dari 43 sampai 68 dipilih aja. Tapi untuk mempermudah perhitungan supaya angkanya nggak terlalu besar-besar, kita ambil yang frekuensinya paling banyak. Di antara 43 sampai 68 ini, lihat ke kirinya frekuensinya mana yang paling besar. Frekuensinya 34 kan?
Nah, berarti yang rata-rata sementaranya kita ambil 58. Kan dipilih dari XI. Nah, untuk mengisi DI-nya, DI itu kan tadi apa? Penyimpangan. Nah, XI dikurang X sementaranya. Jadi, XI dikurang sementara, berarti 58. Nah, dikurangi 58 karena kita ambil tadi sementaranya 58. Ya. Nah, tuh Ibu tulis di situ tuh X sementara 58 karena frekuensinya 34. Jadi 58 kurang 58 0. 53 di atasnya nih, 53 kurang 58 min 5. Yang di atasnya lagi 48 dikurang 58 minus 10. 43 dikurangi 58 min 15. Pusing kamu kan karena cepat? Ada caranya. Kalau 58 kurang 58 sama dengan 0, berarti 0 di baris yang 58, ya kan? Karena frekuensinya tadi 34. Ya? Berarti itu 0. Sementara C-nya tadi, apa itu C? Ayo lupa. Panjang kelasnya tadi berapa? 5. Tinggal kurangin aja ke atas 5. Habis 0, min 5, min 10, min 15. Kalau masih ada min 20. Nah, kurangin aja 5 terus ke atas. Kalau ke bawahnya tambahin 5. Habis 0, 5, 10. Seandainya masih ada kelasnya 15. Paham gak? Catat. Kalau seandainya nih, ini 58 ini 0. Karena kita ambil tadi rataan sementaranya 58. Seandainya C-nya 10. Panjang kelasnya 10. Nah, habis 0, min 10, min 20, min 30. Ke bawah, habis 0, 10, 20, 30. Gampang kan? Nah, kita buat kolom satu lagi. Kalau tadi DI sudah, maka F kali D. Kenapa harus selalu dikalikan frekuensi? Frekuensi itu kan menyatakan banyaknya. Data itu ada sebanyak 10. Berarti 10 yang 10 kali itu, 10 penjumlahan itu kita kalikan aja dengan 10 gitu ya. Jadi frekuensi kali DI. Kita mulai aja dari 0. Nih yang 0 tadi di tengah. 34 kali 0 langsung 0. Jadi angka yang besar harusnya angkanya besar kan perkaliannya di situ sudah diminimalis gitu loh. Angkanya 0. Sekarang kalikan di atasnya 34, 18. 18 kali min 4 min 90. Tidak harus pakai kalkulator. 10 kali min 15 min 150. Ke bawah paling ujung 6 dikali 10 60. Angka ini tidak perlu ribet karena nanti yang positif dengan negatif kurangi, yang positif dengan negatif kurangi. Misalnya yang ini nih 100 dengan yang min 120 berarti min 20 gitu loh. Ya kan? Jadi tidak perlu kamu jumlahin dulu yang min semua dengan min sehingga min sekiannya banyak. Tambahin lagi yang positif jadi banyak. Ribet kan lo ngitungnya. Nah, kalau kayak gitu dikurangi 100 kurang 120, 60 dikurangi 90. Nah, sedikitlah angkanya. Biasanya sih kalau ibu amati di soal-soal TBK atas BM itu biasanya ada yang saling habis. Jadi nanti tinggal satu sisanya. Seperti itu ya. Ya, dapatlah hasilnya min 200. Maka dengan menggunakan rataan sementara tadi adalah X sementara ditambah F kali D dijumlahkan. Itu kan artinya sigma ini. Sigma FIDI itu artinya F kali D dikalikan dan dijumlahkan. Jadi dijumlahkanlah F kali D ini tadi min 200 dibagi jumlah frekuensinya 100. Maka masukkan ke rumusnya anak-anak. Itu adalah X sementaranya 58, jadi 58 ditambah min 200 per 100 frekuensinya sama dengan 58 dikurangi 2. Kan min 200 dibagi 100 itu kan min 2. Sama aja, 58 kurang 2 sama dengan 56. Samakan dengan menggunakan rumus tadi yang di atasnya. Tuh yang di atasnya. Nah, nih Ibu tampilkan nih dengan menggunakan rumus tadi tuh yang angkanya gede-gede banget nih. Hasilnya toh 56. Nah, sama enggak dengan menggunakan rataan sementara tadi? Toh 56. Kalau saya yang mau ulangan, saya pakai rumus yang menggunakan rataan sementara. Ya. Oke, kita lanjut. Ada cara yang ketiga. Oke, namanya metode coding. Metode pengkodean.
metode coding ya. Apa lagi nih artinya nih? Sebenarnya ini hanya memperkecil angka-angka aja nih. Rumusnya yuk. Rata-rataan adalah rata-rata sementara ditambah sigma FI kali UI. Jadi UI itu DI yang tadi dibagi dulu dengan C. Nih mempermudah angka-angkanya. Oke. UI adalah DI per C. DI tadi kan udah ada sebelah ya, simpangan rata-rata, berarti XI dikurangi rata-ratanya. Oke, nah yuk kita lihat kolomnya. XI-nya udah, DI-nya tadi udah sama dengan yang di tabel di atas, salah itu yang di atasnya. Nah sekarang kita tinggal buatkan aja nih, tambahin 2 kolom lagi, yaitu UI DI per C. Nah DI-nya kan tadi min 15, min 10, min 5 gitu ya. Panjang kelasnya tadi berapa? Kan C itu panjang kelas, 5. Berarti min 5 dibagi 5, min 1, min 10 bagi 5, min 2 dibagi C aja pokoknya. Min 15 dibagi 5, min 3. Jadi kecilkan angka-angkanya. Nah, ke atasnya min 1, min 2, min 3, ke bawahnya 0, 1, 2. Baru dikalikan frekuensi gitu loh. Nah, supaya kecil angkanya kan jadi kecil kan ya hasil perkaliannya. Min 3 kali 10 atau 10 kali min 3 min 30, 12 kali min 3 min 24, demikian seterusnya. Terakhir 6 kali 2 12. Dijumlahkan tuh. Kan kecil kan? 20 tambah 10 12 32. 32 dikurang 30 2. Tinggal 2 nih. 2 dikurangi 24 min 22 tambah min 18 min 40 tanpa kalkulator jadinya. Nah, maka masuk ke rumusnya adalah X sementaranya kan tadi kita ambil 58 dikali ditambah min 40 per 100 tapi dikali C. Jadi dibagi dulu dengan 100 baru dikali C. Hasilnya 56 juga. Tuh, kelihatan nggak hasilnya 56? Nah, ini dia. Oke, 56. Jadi menentukan rata-rata ada berapa cara? 3 cara. Dengan rumus sigma FI/XI per sigma FI. Yang kedua dengan menggunakan rata-rata sementara, berarti rata-ratanya adalah X sementara ditambah sigma FI kali DI per sigma FI. Yang metode coding atau pengkodean adalah rata-rata sama dengan tetap rataan sementara ditambah sigma FI kali UI per sigma FI tapi nanti dikali C. Gitu ya. Ya. Oke, sahabat saya. Kita lanjut. Karena ukuran pemusatan itu kan setelah rata-rata ada modus ya. Nah, mencari modus nih. Kalau datanya tunggal tinggal kelihatan mana yang paling munculnya sering. Nah, kelihatan. Kalaupun pakai tabel frekuensi ya, yang di slide 3, yang di PPT 3 menentukan modus, tinggal kelihatan yang frekuensinya paling banyak, ya kan? Nah, tapi kalau dia disalurkan seperti ini dalam bentuk kelas interval atau data berkelompok, sudah didistribusikan dalam tabel frekuensi, itu bahasa lainnya sudah di kelas-kelaskan, dimasukkan kelompok-kelompok kelas gitu ya. Nah, ada rumusnya ya. Bentukan modus adalah itu tepi bawah kelas modus. Jadi TBO itu adalah tepi bawah kelas modus. Dari modusnya itu diambil O, kira-kira gitu ya. Tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. D1 ini ada keterangan nih, Bu tulis di sampingnya. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi harus yakinkan dulu kelas modusnya di mana. Kelas yang frekuensinya paling besar. Jadi modus dengan kelas modus beda ya. Kalau kelas modus itu kan berarti ada di kelas ini. Tapi yang mana yang di kelas ini? Kira-kira gitu ya. Ya, kalau kelasnya gampang, tinggal lihat nih data ini nih. Frekuensi 34 ada di kelas mana? 56 sama 60. Berarti kelas modusnya 56 sama 60. Kalau kelas modusnya 56 sampai 60, ya data modusnya itu ya ada di situ angkanya sekitar itu. Mulai dari tepi bawah yaitu 55,5 sampai tepi atasnya 60,5. Ulangi, kelas modusnya kan 56 sampai 60. Jadi nanti nilai hasil hitungan modusnya ya harus ada di antara itu. Berarti di antara itu mulai dari berapa sih data ini?
Kita mulai dari tepi bawah. Tepi bawahnya 55,5 sampai tepi atas sana. Tepi atasnya 60,5. Coba kita hitung ya di slide 14. Nah, ini dia nih. D1 tadi frekuensi kelasnya dikurangi sebelumnya. D2 frekuensi kelas dikurangi sesudahnya. C itu panjang kelas interval. TBO 0 itu tepi bawah kelasnya. Ibu balik dulu ke slide yang sebelumnya. Ulangi. Di sini kelasnya 56 sampai 60, itu 34. Sebelum 34, frekuensinya kan 18. Jadi D1-nya 34 kurangi 18. Sama dengan 2, berapa itu? 16. Itulah D1. Kalau D2, selisih frekuensi kelas modus 34 dengan frekuensi sesudahnya. Frekuensi sesudahnya 20 ya kan? Kurangi 34 kurang 20, 14. Itu D2. Nah, gampangnya ingatnya ya, D1 selisih frekuensinya itu dengan sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modusnya dengan sesudahnya. Nah, sedangkan C tadi 41 sampai 45 pakai jari tangan boleh 5 atau pakai rumus tepi atas dikurangi tepi bawah. Oke. Ya. Maka dapatlah modusnya 58,17. Anak-anak biasanya menuliskan sampai rumusnya ini suka betul 55,5 ditambah 16 per 16 tambah 14 karena tadi 14 D2-nya ya dan C-nya 5. Anak-anak suka lupa ini. Nanti hasil hitungannya 16 per 30 ini kan setengah. Nanti dia jumlahin dulu dengan 55,5 baru dikalikan 5. Salah. Karena kurang tepat, nggak boleh bilang salah, kurang tepat. Karena ini kan kurung ini dikali 5 dulu dikali C. Jadi hasilnya 16 per 30 atau setengah kali dulu dengan C, baru hasilnya tambahkan dengan 55,5 sama dengan 58,17. Paham ya? Paham. Kan ibu udah ngasih tahu biasa anak-anak salah, ya berarti kan nggak salah lagi. Kalau dikasih tahu salahnya ya anak-anak pasti ngikutin. Setelah selesai menentukan modus, sekarang kuartil. Kenapa nggak median lagi? Karena dengan kita paham kuartil, nanti menentukan median itu adalah nilai kuartil berapa? Kuartil 2. Oke, rumus kuartil nih. Kuartil ke I. Sesuai dengan pengertian kuartil kan nilai yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian. Maka kuartil itu ada 3, ya dong, setelah dibagi 2 berarti ada di tengah, itu kuartil 2. Yang 2 bagian tadi ini dibagi 2, yang di sini Q1. Yang di kanan itu dibagi 2, itu Q3. Jadi pembaginya ada 3. Maka kuartil itu ada 3. Kalau dilambangkan dengan QI, berarti I-nya ada 3. 1, 2, dan 3. Itu ada keterangannya ya. Oke, TBI berarti tepi bawah kelas kuartil KI. Kalau kuartil 1 tepi bawah kelas 1 gitu loh, kelas kuartil 1. TBI ditambah 1/4 N ya, tambah I per 4 N, I gitu ya. Tadi I-nya kan kalau nggak 1, 2, 3. Sigma dikurangi sigma FI dibagi FI kali C. Kalau di buku paket itu dijabarkan satu-satu rumusnya, jadi langsung 3 di situ rumusnya, Q1, ini Q2, ini Q3. Kalau ibu lebih bagus hafal satu rumus, nanti untuk bisa digunakan untuk 3 pertanyaan. Jadi TBI ya, tepi bawah kelas I ditambah I per 4N dikurangi sigma FI dibagi FI kali C. Kalau ditanya kuartil 1, semua yang ada I-nya tukarkan dengan 1. Kita lihat nanti ya. Kalau dia tanya kuartil tengah, berarti median Q2. Semua I-nya ditukarkan dengan 2. Kuartil 3, semua I-nya digantikan dengan 3. Kita lihat yang berikut ini. Kayak nih. Ada contoh nih, data yang sama ya. Ibu tanya Q1 berapa? Nah, langsung tukar rumusnya tuh. Udah pakai TB1, 1 per 4N, sigma F1 per F1 kali C. Karena semua yang ada I tadi ganti dengan 1. Berarti 1/4 N dulu. Urutan mencari soal ini, mencari jawaban kuartil ini, kita mulai dengan langkah cari dulu IN per 4 atau I per 4N.
Kalau Q1 berarti 1/4N. N itu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 100. Jadi 1/4 kali 100, 25 data. Untuk apa dicari 25 data? Biar tahu kelasnya di mana. Data ini kan sudah diurutkan mulai dari yang kecil. 41 sampai 45 ada 10. Sesudahnya 46 sampai 50 ada 12. Kalau ibu tanya dari 41 sampai 50, berarti udah 2 kelas kan? Ada berapa datanya? 22, karena 10 tambah 12. Kalau ditanya 41 sampai 55, oh berarti tambah 18. Berapa itu? 40. Seperti itu kan. Sekarang dibalik pertanyaannya, kalau 25 aja datanya yang terkecil. 25 yang terkecil di kelas mana adanya? Kelas kedua. Tadi kan ibu bilang dari kelas pertama ke kedua itu cuma ada 22, 10 tambah 12. Kita butuh 25. Berarti di mana dong kelasnya? Ya di kelas ketiga. 51 sampai 55. Kelas ketiga. Nah, jadi kelasnya lihat tuh. Karena kelasnya 45 apa nih? Kelas kuartil satunya 51 sampai 55. Tapi bawah kelasnya berarti 51 kurang 0,5. 50,5. Sigma F1. Ada sigma F1 kan di atas? Itu jumlah frekuensi sebelum kelas pertama. Kelas kuartil pertama maksudnya. Tadi kelas kuartilnya kan 51 sampai 55. Jadi sigmanya jumlah frekuensi sebelum 18 gitu loh. 12 tambah 10 sama dengan 22. Sedangkan FI atau F1-nya, karena kita cari kuartil 1 berarti I-nya tukar 1. F1 itu artinya frekuensi pada kelas kuartilnya. Kuartilnya ada di 55, di 51 sampai 56. Berarti frekuensinya 18, itulah F1. Masih ingat kan? Oke, tinggal masukkan. Cari C-nya tadi, kejar tangan boleh, pakai tepi atas kalau tepi bawah boleh. Masukkan angka-angkanya. 50,5 ditambah 1/4N 25 dikurang sigma F1 22. F1 per F1 per 18 kali kurung dulu kali C, berarti kali 5. Hitung 25 kurang 22 3. 3 per 18 kali 5 berarti 3 kali 5 boleh dikalikan duluan, 15 per 18. Tapi yang jelas dikalikan dulu ini ke C, baru hasilnya yang 0,833 ini tambahkan dengan tepi bawah tadi 50,5 sama dengan 51,333 sebenarnya. Jadi biasakan hasil terakhirnya 2 desimal, hasilnya 51,33. Itulah kuartil 1. Ya. Masih semangat kan? Semangat dong, mengejar UTBK. Kuartil 3. Kuartil 3 itu berarti semua I-nya ditukarkan dengan 3 dengan konsep yang sama kok dengan yang tadi ke 1. Jadi cari 3/4N 75 data. Kalau 75 data berarti ada di kelas 61 sampai 65 ya kan? Ya, karena kalau dijumlahin dari atas nih 10 tambah 12 tambah 18 40 tambah 34 74, baru 74. Kita mintanya 75. Berarti ada satu lagi di sesudahnya. 61,65. Kalau itu kelasnya, tapi bawahnya 61,65 tapi bawahnya 60,5. Jumlah frekuensinya sebelumnya itu jumlahin dari 34 tambah 18 tambah 12 tambah 10 adanya 74. Sedangkan F3-nya frekuensi pada kelasnya 20. Kan kelasnya tadi dia 61 sampai 65, berarti frekuensinya 20. Itu F3, 20. Tinggal masukkan ke rumusnya dengan cara yang sama tadi, hasilnya 60,75. Paham nggak? Nah, itulah apa? Menentukan apa? Kuartil ketiga. Oke, karena diulang karena ada gangguan sedikit tadi ya. Oke, mencari median. Median itu kan berarti kuartil 2. Tukarlah dia ya, semua yang ada di I-nya itu tukar 2, jadi TB2
tepi bawah kelas kedua IN per 4 jadi 2 per 4N kurang sigma FI sigma F2 per FI F2 kali C. Carilah 2 per 4 kali 150 data. Kalau 50 data di mana kelasnya? Jumlahin lah sampai ketemu urutan yang ke-50. Ada di kelas 56 sampai 60. Nah, berarti TP bawahnya 55,5. Jumlah frekuensi sebelumnya 10 tambah 12 tambah 18, 40. F2 nya 34. Masuk ke rumusnya tadi. Dapatlah kuartil 2 56,97. Kuartil 2 itu sama dengan median ya. Oke, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasa Bu, setelah materi harus ada latihan soal supaya nanti lomba cepat ngerjainnya, dimasukkan ke modelnya ya. Ya, nilai untuk keterampilan. Oke, tentukan rata-rata. Saya kasih nih biar cepat, pasti saya kasih angka yang sederhana supaya kamu cepat ngerjainnya. Tinggal diupload ke diskusi mandiri. Nah, 50 sampai 52, 4 frekuensinya sampai 62 sampai 64. Nah, frekuensinya 6. Nanti kamu pertanyaannya tentukanlah rata-rata. Rata-rata dengan satu cara boleh, walaupun tadi 3 cara, ambil aja satu. Nah, modus, median, dan kuartil. Looknya, oleh-oleh, look 3 halaman 117, nomor 1, 2, dan 3. Marilah kita belajar dan bekerja lebih rajin. Lebih rajin hari ini. Ya, itu tujuan hidup kan supaya lebih dari hari-hari sebelumnya ya. Ya, mohon maaf atas kesalahan Ibu, atas metode mengajarnya, karena sebenarnya kita lebih enak kalau mengajar di kelas, ya kan? Ya, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan cepat pandemi ini berlalu dan kita harus tetap semangat jaga kesehatan kita, jaga kesehatan kita supaya imun kita kuat. Oke, ya silakan. Dipersiapkan untuk materi lanjutannya adalah yaitu ukuran penyebaran untuk data distribusi frekuensi. Pertemuan berikutnya adalah ulangi ukuran penyebaran, yaitu mencari apa? Jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, simpangan baku, dan varians, tapi untuk data yang sudah didistribusikan pada data distribusi frekuensi gitu ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa bahagia.